Dunia penerbangan tanah air kembali berduka pasca peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Usia pesawat yang telah mencapai lebih dari 2 dekade turut jadi sorotan. Benarkah umur si burung besi menjadi salah satu penyebab kecelakaan atau boleh jadi pemeliharaan yang tak sesuai prosedur menjadi alasannya? Bersama saya Kanane, Anda menyaksikan Cover Story One. Awal 2021, dunia penerbangan kembali menorehkan tinta hitam. Pesawat komersil milik Sriwijaya Air jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Pesawat rute Jakarta-Pontianak itu sempat hilang kontak 4 menit usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta 9 Januari lalu. Penyebab jatuhnya pun hingga kini masih menjadi spekulasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah usia pesawat jenis Boeing 737-500 yang digunakan Sriwijaya Air. Dengan usia 26 tahun, mungkinkah mempengaruhi performa pesawat di udara? Usia pesawat itu tidak ada korelasinya sama sekali dengan kecelakaan pesawat. Ya. Karena status pesawat itu tidak diukur dengan usia, tapi parameternya adalah layak atau tidak layak, worthy atau not worthy. Jadi sama sekali tidak ada korelasi. Dalam dunia penerbangan, usia pesawat bukan satu-satunya yang menentukan layak tidaknya pesawat untuk terbang. Tapi yang paling utama adalah perawatan, maintenance, tidak saja pesawat secara keseluruhan, tapi juga masing-masing komponen di dalam pesawat itu. Bisa jadi pesawat ini pesawat tua, atau sering disebut dengan aging aircraft, tapi ketika dilakukan perawatan dengan baik sesuai dengan spesifikasi teknis, maka ia juga dinyatakan layak untuk terbang. Demikian juga sebaliknya, pesawat yang masih baru tapi jika dirawat dengan tidak baik, maka ia tidak layak untuk terbang. Usia pesawat memang berkaitan dengan efisiensi. Semakin muda pesawat, semakin efisien struktur dan teknologinya. Pesawat itu nggak berumur ataupun nggak baru, semua ada risiko. Kalau pesawat baru berapa bulan itu ada risikonya namanya baby sickness. Analoginya seorang bayi kan baru belajar pasti juga sering-sering jatuh. Nah kemarin 737 MAX 8 itu kan Lion dan Ethiopian dalam jarak 2 bulan. Tak hanya di Indonesia, nyatanya sejumlah negara masih mengoperasikan pesawat beragam tipe yang berusia lebih dari 20 tahun, bahkan 30 tahun. Mulai dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, hingga Eropa. Ya pesawat ya banyak ngomong ya, 737 yang kita omongin dari seri 100, 200, 300, 400, 500 ini 737 klasik ya. Banyak ngomong ketinggalan zaman ya, enggak juga sih. Saya punya teman ya di Amerika, jurnalis yang sering traveling, bahwa pesawat 737 yang seri 300 malah itu even though 500 ya banyak masih dipakai di Amerika. Tapi kan kualitas pengawasan FAA Amerika itu ketat, ya, auditor Amerika ketat. Juga masih banyak dipakai di negara-negara Amerika Latin pesawat ini. Juga sebagian negara-negara di Eropa Timur, di Rusia, pesawat 737 seri 500 itu masih banyak dipakai ya, 300, 400, 500 tuh masih banyak dipakai. Asal semua maskapai itu tertib melakukan maintenance sesuai dengan maintenance logbook dari pabrikan dan Demikian kalau kita lakukan komparasi terhadap dunia penerbangan di tingkat nasional, sesungguhnya masih banyak juga maskapai-maskapai asing yang
menggunakan pesawat di usia di atas 25 bahkan 30 tahun. Bahkan dalam satu rilis yang kita terima dari pemberitaan International Air Force One, pesawat yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat salah satunya berusia di atas 30 tahun. Spekulasi soal korelasi usia pesawat dan keamanan terbantahkan. Pemeliharaan pesawat secara berkala justru menjadi kunci laik tidaknya si burung besi terbang. Lantas sejauh apakah kedisiplinan maskapai dalam melakukan perawatan rutin terhadap armadanya? Perawatan secara berkala menjadi kunci penting kelaik udaraan sebuah pesawat terbang. Lantas seperti apa prosedur pemeliharaannya agar pesawat masuk kategori aman untuk diterbangkan? Laiknya kendaraan bermotor, perawatan rutin juga menjadi kunci keselamatan pesawat terbang. Namun berbeda dengan yang lain, pesawat punya servis berkala yang berbeda. Bila mana kendaraan yang beroperasi di darat mengacu pada jarak tempuh dan waktu, pesawat terbang berpatokan pada bulan dan jumlah pergerakan lepas landas dan mendarat. Gambaran umum perawatan yang dilakukan oleh maskapai di Indonesia, ada sebagian yang menurut kami sudah melakukannya dengan baik, namun ada juga maskapai atau operator penerbangan masih kurang sesuai dengan apa yang diharapkan. Masalah pengecekan dan sebagainya kan harus mengikuti semua prosedur dari CASR yang ada atau peraturan keselamatan penerbangan yang ada. Dilakukan atau tidak, kan publik tidak tahu. Publik penumpang mana tahu kalau pesawat itu ada masalah, misalnya di dalam AC-nya ada kucing mati, kan nggak tahu. Dulu ada rem ceknya jangan sekedar rem cek, atau rem cek dilakukan ketika penumpang sudah di dalam pesawat, sehingga yang ngecek itu buru-buru. Rem cek harus ada waktu untuk ngecek detail. Di sampling saja, tapi harus detail. Masuk ke dalam kokpit, cek satu-satu, kemudian juga cek segala macam fuelnya bagaimana, elektrik hidroliknya seperti apa, AC-nya bagaimana, kan harus dicek begitu. Nah sekarang yang kejadian biasanya penumpang sudah disuruh masuk dulu, baru dicek sehingga buru-buru. Seperti unggahan akun media sosial Kementerian BUMN, perawatan pesawat terbang biasanya dikategorikan menjadi 4 bagian. Setiap tahapan pemeliharaan memakan waktu yang berbeda-beda, mulai dari 10 jam untuk servis ringan hingga 2 bulan untuk pemeriksaan yang lebih berat. Jadi pemeliharaan itu ada berbagai macam tipenya. Jadi ini yang berjadwal ya. Kalau yang berjadwal itu ada A-check, kemudian ada C-check, dan ada D-checknya. Terutama memang pengawasan internal dulu yang harus kuat, yang harus selalu mengingatkan manajemen untuk menyediakan peralatan, untuk selalu secara kontinu dan tertib mengganti alat-alat yang di dalam pesawat sesuai dengan waktunya. Jadi tidak bisa diperpanjang dengan misalnya cabut ambil dari pesawat lain untuk supaya ini laik terbang. Nah ini yang kita suka temukan ya waktu saya masih menjadi investigator. Sehingga ketika kecelakaan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata alat ini sudah berpindah beberapa kali. Baru terjadi akhirnya fatalitas seperti ini. Ironinya, kabar tak mengenakan mengemuka.
Regulator penerbangan sipil Amerika Serikat bahkan sempat mewanti-wanti masalah korosi bagi pesawat yang tidak beroperasi selama 7 hari berturut-turut karena berkurangnya jadwal penerbangan saat pandemi. Nah, dalam kasus COVID ini kan sudah mengerikan, karena begini, Indonesia itu humid. Pesawat diparkir di hanggar maupun di apron, itu kan pasti korosi. Nah, biasanya penerbangan internasional itu mereka menitipkan pesawat itu di Alice Springs, padang gurun di Northern Australia sana, atau di Arizona. Nah, memang bayar, tetapi kalau dihitung akibatnya seperti SJ182 ini, saya rasa jauh lebih murah. Pesawat begitu juga, pesawat nongkrong itu berbahaya karena kalau tidak dilaksanakan maintenance procedures bagi pesawat-pesawat yang grounded untuk dipersiapkan terbang kembali, itu akan banyak masalah-masalah. Harus ada penekanan ya dengan memberikan sanksi yang tegas kepada manajemen. Jangan hanya selalu dilihat, oh ini operasionalnya tidak jalan, kemudian pengawas internalnya yang memang lalai, teledor dan sebagainya. Tidak, mereka lalai dan teledor kan juga kemungkinan besar adalah peran dari manajemen yang menekankan kalau bisa irit, kalau bisa tidak diganti, kalau bisa tidak perlu ini beli itu. Nah, itu yang kemudian terjadi. Pandemi corona memang memukul telak penerbangan di tanah air, hingga boleh jadi berdampak pada intensitas pemeliharaan armada yang tak bisa dikatakan murah. Di mata sejumlah ahli, faktor usia pesawat tak jadi soal sepanjang pemeliharaannya memenuhi standar. Tapi permasalahannya, biaya pemeliharaan yang harus ditanggung maskapai juga tak kecil. Di tengah situasi sulit akibat pandemi, kebijakan relaksasi Kementerian Perhubungan terkait pembatasan usia pesawat kini pun diuji efektivitasnya. Medio Mei 2020 silam atau saat awal pandemi itu, kejutan datang dari Kementerian Perhubungan. Peraturan baru yang terbit itu salah satu poinnya adalah melonggarkan pembatasan usia pesawat, termasuk pesawat penumpang komersial. Ditegaskan batas usia pesawat penumpang yang didaftarkan dan dioperasikan untuk pertama kali di wilayah Indonesia paling tinggi 20 tahun. Sebelumnya batasan itu dipatok 15 tahun. Kelonggaran usia pesawat ada karena kan dari sistem ini ya, kalau dari maintenance ya. Kalau dari maintenance pesawat selama perawatan itu dilakukan dengan baik sebenarnya itu nggak ada masalah gitu. Relaksasi yang termaktub di aturan baru itu memungkinkan maskapai penumpang menggunakan pesawat bekas berumur lebih tinggi dari batasan minimum yang sebelumnya ditetapkan. Dalih yang diapungkan, aturan baru itu digadang-gadang mampu mendorong iklim investasi yang lebih menguntungkan bagi operator tanpa mengurangi faktor keselamatan. Permasalahannya, selain menyoal umur pesawat dan pemeliharaannya, bagaimana manajemen perusahaan itu dijalankan ikut tercermin dari kondisi kelaikan pesawat. Apalagi pandemi membuat banyak hal semakin rumit. Pandemi COVID-19 ini ya
membuat seluruh industri penerbangan, terutama maskapai penerbangan dan pabrik pesawat terbang itu down, ya, itu hancur lebur boleh dikatakan. Puluhan yang bangkrut, ya, bayangin puluhan yang bangkrut, dan kita bisa tahu juga ribuan pesawat grounded, ya. Nah, ini juga diikuti dengan PHK para pekerja, PHK para pilot, para teknisi dan sebagainya. Unsur-unsur ini adalah yang berhubungan langsung dengan manajemen dari aviation safety, manajemen atau pengelolaan dari penyelenggaraan penerbangan yang berorientasi pada keselamatan penerbangan. Itu jelas sekali, ya. Hulunya itu memang dari keberesan manajemen, ya. Kalau manajemennya sehat, itu biasanya dampaknya di hilirnya ya pesawatnya sehat, jadi artinya perawatannya beres, spare partnya beres, itu ya. Memang analoginya semua begitu. Ini kita mengacu ke 17 tahun yang lalu, ya, itu banyak maskapai kayak yang sudah kukut lah, sudah kolab, ya, mesti Adam Air, Batavia Air, ya, termasuk salah satu maskapai BUMN. Itu sumber asal muasalnya masalah itu dari tidak keberesan manajemen, ya. Teranyar, di tengah pandemi dan krisis yang melilit, mulai 9 hingga 25 Januari mendatang, maskapai disebut-sebut kembali diizinkan mengisi penuh kursi penumpang pesawat mereka. Meski begitu, protokol kesehatan yang diterapkan diklaim ketat. Diakui tuntutan yang dihadapi para pemangku kepentingan memang tak mudah. Di satu sisi, bisnis penerbangan butuh napas lebih panjang. Tapi di sisi lain, keselamatan penumpang juga tak boleh diabaikan. Penerbangan yang jarang, penerbangan yang turun sampai 10, 20, 30%, itu berakibat sangat buruk, ya, terhadap pengelolaan secara keseluruhan sebuah maskapai penerbangan. Tidak mungkin maskapai penerbangan di masa pandemi ini bisa survive tanpa subsidi. Karena tidak mungkin, kosnya tinggi, penumpangnya jarang, terus apa yang mau diharapkan, rute terbatas, penumpang mesti 70% dan sebagainya. Protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 itu bertolak belakang dengan apa yang harus dikerjakan di dalam bisnis penerbangan. Kesalahan berat adalah proteksi. Ya. Biasanya komersial tadi yang disebut dengan produksi. Nah, ini tuh harus imbang. Harus imbang. Kalau safety-nya diutamakan, ya, ya, karena takut terjadi berisiko ini, gampang. Pesawatnya tidak usah diterbangkan, tidak ada risiko. Tapi kan tidak ada pemasukan. Ya. Sebaliknya, safety-nya tidak diperhatikan, dia mementingkan kepada produksi terus. Yang penting jalan-jalan, kurang dikit jalan dikit. Nah, itu akibatnya bisa tadi. Resikonya adalah risiko adalah kecelakaan pesawat. Tragedi Sriwijaya Air kembali membukakan mata. Bisnis penerbangan di tanah air butuh perbaikan menyeluruh, termasuk sistem pemeliharaan pesawat yang beroperasi. Speed 190, 190, 160.